Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di pelajaran fikih tentang memahami pelaksanaan ibadah kurban. Minggu lalu kita masih belajar tentang materi ini juga. Kita sudah membahas dari sejarah ibadah kurban sampai kapan waktu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelum Ustazah bahas, sudah mulai, silahkan kakak siapkan alat tulis dan buku tulisnya untuk mencatat apa yang akan Ustazah sampaikan setelah ini. Sekarang kita akan belajar tentang syarat hewan kurban. Adapun syarat-syarat untuk menjadi hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, cukup umur, dan yang kedua, tidak cacat. Untuk perinciannya akan kita bahas sebagai berikut. Cukup umur. Hewan yang dijadikan kurban harus telah mencukupi umurnya. Yang pertama, kambing dan domba minimal usia 2 tahun atau yang telah ganti giginya. Yang kedua, sapi dan kerbau sekurang-kurangnya umur 2 tahun. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Itu adalah ciri-ciri hewan yang sudah cukup umur dan boleh dijadikan kurban ya. Kemudian tidak cacat. Hewan kurban itu sehat dan tidak cacat, maksudnya tidak pincang, tidak buta, tidak mengidap penyakit, dan tidak kurus. Hewan yang cacat tidak sah menjadi hewan kurban. Nah, sekarang kita belajar tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Untuk mendapat kesempurnaan dalam menyembelih hewan kurban, hendaklah si penyembelih memperhatikan dan melaksanakan sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan kurban adalah sebagai berikut. Membaca basmalah dan niat. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, menghadap ke hewan ke arah kiblat, memotong 2 urat leher kanan kiri, memotong pangkal leher agar cepat mati, menggunakan pisau yang tajam, membaca takbir selama penyembelihan, disembelih sendiri oleh yang berkurban, membaca doa agar diterima oleh Allah. Sekarang kita belajar tentang pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Setelah disembelih, daging hewan kurban dipotong dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang kurang mampu. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang hikmah penyembelihan kurban. Jadi, hikmah yang pertama, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kedua, mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi kepada yang lain. Ketiga, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keempat, menambah kecintaan kepada Allah. Kelima, mendapat ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Keenam, mendapat pahala yang besar dari Allah. Ketujuh, mendapat kesaksian dari hewan kurban kelak di hari kiamat. Nah, itu tadi materi tentang hewan
kurban ya. Silahkan dipelajari lagi, dicatat terang rapi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.